Itu jelas sekali. Makanya akan menjadi susah tadi ya. Sebenarnya begini, simpel sekali ya. Akan menjadi susah pemahamannya tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi. Ketika tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Tapi kami tidak memaksa orang untuk mempercayai konsep dari Tritunggal. Silahkan. Gitu, silahkan. Kalian berpikiran apa tentang konsep dari Tritunggal? Silahkan. Gitu. Tapi saya perlu garis bawahi, konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, gitu. Saya garis bawahi, Tritunggal tidak bicara tentang banyak, tidak bicara tentang jumlah. Karena apa? Di dalam diri Kanora itu ada tubuh Kanora, ada jiwa Kanora, ada roh Kanora. Itu tubuh, jiwa, dan roh, tiga pribadi di dalam satu. Silahkan Kanora. Oke, tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi satu. Satunya satu apa? Satu kesatuan. Esa. Ketika roh saya sudah tidak ada di dalam tubuh saya, berarti mati dong. Iya, berarti mati dong. Berarti mati ya. Nah, berarti mati. Apakah bisa menjadi satu kesatuan lagi? Apa? Apakah bisa menjadi satu kesatuan? Masih satu. Kenapa harus dua? Kenapa harus tiga? Sebentar. Kalau memang Kanora rohnya udah dicabut, mati. Misalnya amit-amit jangan. Nanti saya nggak ada teman PK lagi ya kan? Gitu. Semoga panjang umur Kanora ya. Oke. Misalnya Kanora meninggal, rohnya udah dicabut. Gitu. Apakah ketika saya datang ke pemakaman Kanora, saya membedakan antara roh Kanora sama tubuh Kanora? No. Yang dibilang orang, misalnya saya jangan bawa Kanora Ritonan di amit-amit, jangan gitu. Yang lain aja, misalnya si Indro, misalnya kan, bukan Indro artis, si Indro meninggal gitu. Apakah Indro roh mana? Itu yang meninggal Indro yang roh atau Indro yang tubuhnya yang meninggal? Kan enggak, satu aja. Itu satu yang meninggal satu. Kenapa ada dua tiga? Itu tetap satu kesatuan. Itu. Jadi kalau tubuh kita sudah menjadi jasad, roh kita sudah tidak ada di dalam tubuh kita, apakah bisa dikatakan menjadi satu kesatuan lagi? Ya tapi kita tahu, kita mengenal itu Kanora lagi kan. Kita mengenal yang meninggal misalnya di tanggal 17 Oktober kemarin yang mengalami kecelakaan, yang meninggal itu Indro. Apakah kita memisahkan Indro meninggal, gitu kan? Indro roh yang meninggal, Indro jiwa yang meninggal? No, itu kan satu. Jadi yang kesatuan ini apa lagi? Hah? Ya, yang kesatuannya ini apalagi ketika roh sudah tidak ada? Yang satu kesatuan loh, tubuh, jiwa, dan roh itu kan satu, tidak bisa dipisahkan. Ya. Apakah Kanora bisa dipisahkan? No. Sekarang gini, ketika roh sudah dicabut dari jasad, dari tubuh ini, berarti kan mati nih, dikubur. Nah, yes. Roh ini kan tidak mungkin lagi bersama-sama dengan tubuh. Apakah menjadi satu kesatuan lagi? Nah, gini loh Kak, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Saya udah garis bawahin tadi ya. Saya garis bawahin dulu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. No, nggak ada. Tritunggal bicara tentang jumlah, tentang banyaknya. Sekarang kalau kakak bawa analogi seperti itu, saya balikin lagi dengan analogi saya. Misalnya, Kanora meninggal, gitu, jangan Kanora, kayak ini lagi. Indro meninggal di tanggal 1 Agustus 1990 misalnya. Apakah orang mengenal dia? Indro roh meninggal di tanggal 1 Agustus. Pertanyaan saya begini, Bang Oki, biar simpel lah. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, berarti kan rohnya udah nggak ada nih. Rohnya ini kemana kira-kira? Apa? Rohnya ini kemana? Sebentar ya. Sebelum kakak bilang itu, aku mau tanya dulu. Menurut kakak, Tuhan Yesus itu dibunuh atau seperti apa? Pada waktu
dia di kayu salib, bukankah dia dipaku? Itu dibunuh atau seperti apa? Dibunuh. Oh, dibunuh. Yes, tapi kami orang Kristen mempercayai, dan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Itu, aku Dia menyerahkan menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia Itu, menyerahkan tidak ada satupun nyawanya yang kepada dapat siapa? mengambilnya daripadaku. Oke. Itu, tidak Oke, ada dia satupun menyerahkan yang dapat nyawanya. untuk Oke. menerimanya Dia, kembali. dia menyerahkannya kepada siapa? Yes. Dia menyerahkan nyawanya kepada Balik siapa? lagi, Kak. Balik lagi. Kalau kakak bicara sama itu, berarti kakak bicara lagi tentang Tritunggal, itu bicara tentang jumlah lagi. Saya udah menggarisbawahi tadi kan. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Saya udah garis bawahi dulu tadi. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Kalau kakak masih beranggapan Tritunggal itu bicara tentang jumlah, kita nggak akan pernah bisa masuk. Kita nggak Bukan akan pernah begitu. bisa dapat poinnya. Saya tidak bilang jumlah. Ketika Bang Oki mengatakan Yesus tidak dibunuh melainkan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunianya sehingga dia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak Dia binasa menyerahkan, melainkan beroleh hidup kekal. Dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya, ya kan? Mati Yesus. Nah, yang terus rohnya ini berpisah dari jasadnya. Rohnya ini kemana? Balik lagi kan, kalau kakak bertanya rohnya Enggak kemana apa-apa, saya enggak garis apa-apa, bawahi dijawab dulu. aja Bang. Sebentar. Bang Oki Gitu. dijawab aja, balik ke bapaknya atau bukan gitu loh. Sebentar, Biar enak. aku nggak mau jawab itu, Kak. Aku nggak mau jawab itu. Sebentar, aku garis bawahin dulu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Itu. Aku tegasin dulu, Tritunggal tidak Bang bicara Oki, tentang jumlah. saya nggak katakan jumlah. Yang saya tanya, Tidak katakan jumlah gimana? Ketika kakak memisahkan roh dan tubuh, itu kakak sudah bicara tentang jumlah. Itu kakak udah bicara tentang jumlah loh. Ketika kakak sudah memisahkan antara tubuh dan roh, kakak sudah bicara tentang jumlah. Itu. Gak apa-apa, gak usah dijawab dulu. Itu pertanyaan apa? Tanpa kita jelasin harusnya udah tahu jawabannya. Gitu. Jadi gak perlu kita menjawab pertanyaan seperti itu. kenapa Bang? Maaf tadi ada telepon. Oh, iya. Kenapa? Ada yang memberi masukan gitu, enggak? Bukan. Oke. Bukan. Yes. Tidak, Aku garis ada bawahi ya. telepon. Aku garis bawahin tadi ya, gitu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tapi ketika kakak ingin memisahkan antara roh, tubuh, jiwa dan roh kakak, itu yang menjadi kesalahan, itu yang menjadi sesat berpikir. Kan saya bilang ya, yang menjadi kesesatan dari cara berpikir. Sebentar, kita mulai dulu ya, teman-teman. Yang menjadi kesesatan dari cara berpikir dan menjadi kesalahan dari cara berpikir dari teman-teman kita yang sebelah, ketika dia membatasi kuasa Tuhan, gitu. Ketika membatasi kuasa Tuhan, karena apa? Yang jadi perdebatan selama ini, yang jadi perbincangan selama ini, teman-teman kita yang beragama Islam tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Gitu. Tuhan tuh nggak boleh jadi manusia. Tuhan itu nggak boleh mati terkutuk. Tuhan itu nggak boleh mati di kayu salib. Itu karena apa? Kita sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan. Kenapa kita sebagai manusia? Kita ini ciptaan. Kita ini manusia yang terbatas. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Kenapa? Itu. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang mustahil bagi kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus bisa jadi apa aja yang dia mau. Tuhan Yesus bisa jadi manusia. Tuhan Yesus bisa menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Karena apa? Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu. Nah, yang jadi sesat berpikir, yang jadi kesalahan dari cara berpikir, ketika kita sebagai manusia itu membatasi kuasa Tuhan. Makanya yang timbul ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Terus rohnya kemana? Terus kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Terus kenapa Tuhan Yesus harus mati terkutuk? Karena apa? Kita memaksakan cara berpikir kita sebagai manusia. Kita ini manusia yang terbatas. Jangan memaksakan cara berpikir kita. Contohnya ketika saya mau kutip, ada sebuah analogi yang bilang
di beberapa podcast beberapa bulan yang lalu, misalnya, ini ya, bukan saya mau muter-muter, ada podcast, Tuhan kok bisa menciptakan batu yang besar? Apakah Tuhan mampu mengangkat batu yang besar? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau memang bisa, untuk apa? Itu simpel sekali. Nah, yang saya ingin tadi ya, saya ingin tadi itu lebih dari apa ya? Kalau kita bicara tentang konsep dari tunggal, kita lebih dapat poinnya. Tapi kalau kita dari pemahamannya aja udah berbeda. Saya bicara tentang konsep dari tunggal itu, saya tidak bicara tentang jumlah. Saya juga garis bawahi. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang berapa banyaknya, enggak gitu. Tapi Kak Nora membawa konsep dari Tritunggal yang menurut Kak Nora, Tritunggal bicara tentang jumlah, maka kita gak akan pernah dapat poinnya. Makanya saya tadi di dalam Bukan Yohanes begitu, Bang 17 Oki. bentar Kak, Bang Oki. sedikit lagi. Makanya saya tadi ketika kakak berbicara tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga, saya minta dulu kita sepakat dulu ini tentang konsepnya, konsep utusan yang seperti apa. Yuk kita sepakat tentang analogi kakak. Saya sepakati, baru kita jalan. Nah di sini kakak nggak sepakat dengan analogi saya, dan kakak tidak sepakat tentang konsep dari Tritunggal. Makanya ketika ketika diskusi ini dilanjutkan, nggak akan masuk. Karena saya coba untuk sepakat dengan analogi kakak, dan kakak tidak sepakat dengan analogi saya. Itu aja, silakan kak, biar aku diam. Oke, sebenarnya begini, yang menjadikan konsep Tritunggal ini kan Kristen. Yang membuat jumlah ini kan juga adalah Kristen. Bukankah Kristen yang membagi-bagikan Tuhan itu menjadi 3 kesatuan, 3 pribadi menjadi 1 hakikat, kan seperti itu. Nah, kalau dikatakan katanya, oh kami tidak menjumlahkan, ini bukan bilangan 3, ini sudah 3 sebenarnya. Sudah 3 ini sebenarnya. 3 ini adalah jumlah bilangan. Sebentar dulu Bang, sebentar. Tunggu dulu, sebentar ya. Bang Oki belum bosan kan sama saya? Sebentar. Ada satu yang mau ikut typingan di bawah, Bang Ardiansa gimana? Gak ada suara Bang Oki. Aku mute lupa sekali, gitu. Gini, kalau memang satu mau naik ke atas, ya berarti teman-teman OTN yang naik ke atas satu. Bukan. Oh ya, cari satu lagi. Gini minta. Ya, jadi gini, 3 ya, jadi 4. Jadi 4. Mendingan gini, dibandingin PK seperti itu, yuk kita buka room. Jam berapa nanti kita buka room? Gitu kan, kita buka room, kita 4 orang naik ke atas, gitu. Dibandingin naik di PK seperti ini. Raja Debat ada mau naik? Siapa yang mau naik? Teman-teman nonton ada yang mau naik ke sekarang? Ayo, mungkin setengah jam, yuk. Ayo sekarang, teman-teman nonton satu biar kita nanti. Oke, tunggu dulu, Bang Oki sebentar. Kita naikkan satu ini, nggak usah dulu kita diskusi, kita konfirmasi bagaimana, biar jam berapa di tempat siapa. Gimana? Biar ya jadi sebentar gini, dulu ya. kalau misalnya kalian berdua, saya sendiri nanti kena framing lagi kalau ada apa-apa. Wih, mainnya keroyokan 2-1. Makanya biar sama-sama enak aja, biar nggak framing-framingan kita. Kalau memang di sebelah 2, di sini 2. Kalau memang di sebelah 1, di sini 1. Gitu aja. Gitu. Nggak dengar aku Bang. Nggak dengar? Nggak ada suaranya kan? Nggak dengar suaranya. Emang nggak dengar suaranya? Iya. Bentar ya Bang. Kok nggak kedengaran ya? Sebentar ya Bang. Sebentar. Oke, aku mute. Oh, kan Bang Ardi kan mau naik, tapi kalau permintaan suaranya jelas Bang Oki. Aman. Suara saya jelas, Bang Oki. Aman. Aduh. Nah, Bang Ardi kan mau minta naik.
Nah, kalau memang Bang Oki pengennya itu kita naikkan dulu dia, bagaimana baiknya, ya kan? Biar apa? Gimana? Biar kita ngobrol dulu, silakan naik dulu Bang Ardi. Naik dulu, kita ngobrol dulu. Waktunya Bentar ya, kapan? Bang Kita Oki. sepakati. Ayo. Assalamualaikum Bang Ardi. Malam Bang Ardi, malam. Salam kenal Bang Ardi, salam kenal. Salam Selamat malam. kenal. Salam kenal. Oke. Pak Pendeta. Salam kenal Bukan, Pak saya bukan Pendeta. pendeta Pak. Saya orang biasa. Gitu. Siap, Saya siap. bukan. Gitu. Siap, siap. Yes. Gimana yang enaknya gimana? Karena saya nggak mau jadi framing misalnya gitu kan. Tahu sendiri netizen ini kan maha benar, maha betul gitu kan. Kalau Kanora Iya. bilang netizen ini maha benar, maha betul gitu kan. Gitu. Nah, gimana enaknya? Kalau dua dibandingin satu nanti framing. Yang di bawah keroyokan. Gitu kan. Tahu sendiri, saya tidak menyalahkan yang dari iman abang aja, dari oteng-oteng juga banyak. Nah, nanti framing keroyokan katanya. Begini aja. Bang Oki dengan Bang Ardi, saya di sini kayak sebagai moderator atau sebagai pendengar. Saya tidak akan ikut. Berarti saya Gimana? diskusi lagi gitu, panjang lagi dan ceritanya. Enggak, mau tema baru pun nggak apa-apa, atau mau lanjutkan yang tadi pun nggak apa-apa. Mau berapa Saya- match? Tema Ah, baru terserah. aja. Dari- Tema baru aja Pak. Iya, tema tema baru. baru yuk. Mau berapa match dulu? Bebas. Aku lagi Bapak sebentar ya. bisanya. Ini loh, aku Ah. sebenarnya sambil ada kegiatan nih. Aku sambil telepon ini. Karena harus ngurus surat untuk pernikahan tanggal 26 Oktober. Aku nggak bohong Kak. Ini sambil. Kita ini kan jam 8 Gitu. ya. Aku sambil soalnya. Aku nggak lagi bohong. Gitu. Ya, kita jam 8. Bagaimana kalau mulai cuman 1,5 jam aja nggak apa-apa sampai setengah 10 gimana? Loh, Aduh, Bang nggak Ardi bisa kok kenapa? kalau sampai setengah 10 Kak. Jam 9 sampai- aja gimana? Nggak bisa terlalu, ini nungguin sekali. Ini aja udah WA. Kalau mau berapa match sih, semoga. Kalau nggak gini aja deh, Bang Ardiansa kan udah di atas, Kak Nora udah di atas, gitu kan. Ini Bang Ardi kemana sih Bang Ardi? Kalau Halo. Bang Ardi setuju, kalau Bang Ardi setuju sama Kak Nora setuju, gitu, kita dua-dua, nanti saya ini, kita atur waktunya apa yang di hari Kamis, kita bicara tentang konsep dari pernikahan. Kalau mau setuju, gitu. Karena kalau hari ini saya nggak punya waktu banyak Kak. Ini saya aja sambil telepon, saya suruh sabar-sabar dari tadi, gitu. Saya nggak bohong nih, 1 jam lebih itu. Saya suruh sabar-sabar dari tadi. Kalau begitu, nggak usah dari tentang pernikahan aja. Bagaimana soal kritik teks dalam Bible gimana? Terlalu masuk ke sana Kak. Kalau kritik Ya teks. tentang gini aja. Validasi? Kan paling mendasar hal yang paling mendasar itu kan tentang kitab suci. Ya kan? Itu dasar tuh. Kan dasar iman Bapak kan kitab suci, bener nggak? Betul. Yes. Ah, dasar iman kami juga kitab suci. Gimana kalau kita bahas transmisi dan validasi kitab suci? Nah, Yes. tuh. Tapi gini, kalau saya tuh selalu punya pendapat gini, ketika saya mau berdiskusi, itu membawa hal atau dampak positif untuk teman-teman yang di bawah. Saya jelasin dulu motif pelayanan saya itu seperti apa. Saya itu lebih Ya. senang berdiskusi itu mengenai kehidupan sebenarnya, mengenai kehidupan. Maksudnya dalam pengertian gini, tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih benar, supaya hidup kita Nah, lebih baik oke. lagi, gitu. Nah, kalau Oke. memang mau bawa betul. tema, yuk kita bawa tema tentang yang bersangkutan dengan kehidupan, gitu. Tapi kalau Justru bisa itu. jangan di malam ini. Justru itu Pak, dengan adanya kitab suci ini Anda bisa hidup. Kenapa? Karena ketika Anda tidak membawa iman, Anda juga nggak bisa hidup, nggak bisa selamat juga kan? Yes, betul. Tapi Nah itu, perlu saya garis jadi bawah. yang jadi permasalahan di sini adalah kita cek Pak, kitab siapa? Apakah Al-Quran ataukah Bible? Kitab yang bisa disebut sebagai kitab suci dan valid. Kitab siapa gitu loh? Itu kan Bang dasar Oki. Pak. Kita Bang garis Oki, bawah mungkin satu Bang ya. Oki, Bang Oki, sebentar Bang Oki. Bang Oki kan ada teman yang membantu. Ya Bukan kan cuma saya membantu, saya sendirian nggak apa-apa. bukan Woi, nggak- sendirian. bukan maksud bukan Nggak masalah. bukan saya bukannya maksudnya menjengkelkan karena kan dibilang saya dengan Bang Ardi, Bang Oki kan ada juga kawan yang nanti membantu. Yes, Bukan tapi membantu gini, dalam Kak. apa? Gini ya, kenapa saya mau tadi dengan
konsep dari pernikahan di dalam iman Kristen, konsep dari pernikahan di iman Islam, karena itu menyangkut dengan kehidupan kita yang real. Iya gini, konsep tidak mau pernikahan bicara- Kristen, konsep Sebentar, pernikahan Bang. Kristen itu diambil dari mana, Pak? Dari kitab Nah suci kan? makanya itu nanti yang kita bahas. Betul, itu diambil dari kitab suci. Tapi saya lebih bentar Pak, saya pengennya lebih mengerucut. Maksudnya gini, Ya. percuma kalau saya pribadi, saya selalu bilang sama teman-teman Kristen, percuma kamu jago menjelaskan sejarah dari Alkitab itu, percuma. Ini nggak bahas Ketika- sejarah, Pak. Bentar dulu. Ini nggak bahas sejarah. Aku nggak lagi bahas ke situ. Aku ingin menerangkan sedikit apa sih sebenarnya diskusi yang saya mau itu, gitu. Diskusi yang seperti Bukan apa yang saya Anda mau. mau, Pak, tapi yang kita sepakati itu Yes. lebih tepatnya. Yang Bukan kita yang saya sepakati. mau, bukan. Nah, Tapi oke. yang kita sepakati dan yang memberikan dampak positif bagi teman-teman. Contoh begini, Pak. Bapak bahas pernikahan. Saya tanya sekarang, pernikahan Bapak diambil dari mana? Sebentar. Kitab suci kan? Betul, Kitab suci diambil kan? dari kitab Ah, suci. sabar dulu, Oke. Pak. Ah, saya tanya Bunda Nora, pernikahan Islam diambil dari mana? Kitab suci kan? Kitab suci. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ternyata informasi di dalam kitab suci itu nggak valid? Apa yang terjadi? Pernikahan Bapak batal kan? Betul? Kalau ternyata informasi di dalam kitab suci itu nggak benar, ternyata tidak benar. Contoh ini saya kasih contoh. Menurut ini contoh ya Pak, jangan didebat ya. Ini contoh ya. Misal, Yes. menurut Bapak Yesus disalib nggak? Silakan jelaskan aja Bang. Enggak, ini pertanyaan. Jangan Ini bertanya, contoh. kan kita tidak untuk berdebat, berarti abang tidak untuk Iya. bertanya. Gitu. Kenapa ini untuk contoh, bertanya kalau Pak. tidak untuk berdebat? Gitu. Ya, oke, silakan didebat, udah nggak apa-apa. Ini contoh Enggak, ini. aku lagi nggak ada waktu untuk berdebat. Gitu. Aku lagi nggak ada waktu. Ya udah contoh, Yesus disalib nggak? Pasti Bapak bilang disalib, kan begitu? Yang kita Nah, mau sepakati. pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, ketika Yesus disalib itu, informasi yang ada di kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes tentang Yesus disalib itu apakah valid, Pak? Nah itu pertanyaan. Apakah valid? Ataukah hanya, ataukah Bapak memaksa kita umat Islam untuk mempercayai bahwasanya itu valid? Nah itu dua hal yang berbeda ya. Apakah valid? Dan tidak, kan begitu? Oke. Kalau misal, apakah Bapak akan memaksa kepada kita bahwasanya informasi di situ itu valid? Begitukah? Sebentar, saya mau jelasin dulu ya sebelum arahnya panjang ya. Sebentar dulu. Sebentar ya teman-teman. Iya. Mengarah. Sebentar. Oke, saya mau ini dulu. Jadi diskusi itu akan baik seperti tadi. Saya sama Kanora. Kalau di awalnya aja, Iya. kalian selalu bilang kitab suci ini tidak valid. Menurut kalian Alkitab ini misalnya tidak valid menurut kalian. Ya udah, kalau memang menurut kalian Alkitab ini tidak valid, untuk apa kalian mendiskusikan Alkitab dan terus apa? Dan untuk apa kalian menggunakan Alkitab untuk memperkuat dalil kalian? Kalau memang menurut kalian kitab bukan suci begitu. ini tidak valid, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau jelasin ya. Saya senang berdiskusi itu lebih ke arah kehidupan. Makanya saya mau tadi ketika Kanora Aritonang bawa tema, ayo kita bahas tentang tema pernikahan menurut Kristen. Ayo kita bahas tentang tema pernikahan menurut ajaran agama Islam. Kita bahas itu di hari Kamis nanti. Yes, ayo. Karena apa? Tujuan kita beragama, yang kita pengen itu apa? Itu hidup di dalam diri kita. Dan itu benar-benar dapat menjadi contoh. Bukan cuma sekedar narasi omong kosong nol besar. Untuk apa kita beragama? Untuk apa kita ngerti Al-Quran misalnya? Untuk apa kita ngerti Alkitab? Kita hafal Alkitab. Ketika hidup kita tidak menjadi contoh. Makanya saya maunya. Yang pertama, Sebentar. Abang tadi bernarasi, saya diam. Sebentar. Oke, silakan. Gitu. Nah, udah yang mau belum? saya Kok lama kali Pak? 3 menit Pak. Udah 3 menit Bapak. Itu. Saya Yang mau tadi 2,5 menit saya tadi. Yang mau saya bawakan itu ketika kita membahas tentang tema pernikahan akan membawa dampak positif bagi rumah tangga di kalangan Islam dan akan membawa dampak positif bagi rumah tangga di kalangan Kristen. Makanya kita kerucutkan temanya menjadi pernikahan menurut ajaran Kristen dan pernikahan menurut ajaran Islam. Tapi itu saya sama Kanora udah sepakat tidak untuk hari ini. Tadi aja sebenarnya saya cuma mau beberapa match. Ayo kita bikin tema dengan Bang Ardiansah. Itu kita bikin tema dengan Bang Ardiansah dengan Kanora Aritonang hari Kamis di jam 9 malam dua-dua. Boleh secara bagaimana, PK, boleh naik room. Oke, sudah ya, gantian ya Pak ya. Oke. Gantian ya. Oke. Bapak bilang
soal pernikahan, pasti Bapak akan ambil ayat-ayat yang ada di Bible Bapak, kan begitu kan? Bagaimana jika saya permasalahkan? Bagaimana jika saya permasalahkan bahwasanya ayat di Bible Bapak itu, tadi Bapak kan bilang, oh kalau nggak percaya valid atau enggak, untuk apa kita diskusi? Loh, justru untuk membuktikan ayat itu valid atau tidak, mari kita buktikan, kan begitu? Betul. Valid nggak? Ayat, contoh, saya bawa ayat pernikahan. Valid nggak ini dari Tuhan? Oh valid, dari Tuhan ya? Iya. Nah, sama, valid nggak ayat yang Bapak bawakan tuh valid nggak dari Tuhan? Atau karangan manusia? Lah kan gitu kan? Tapi valid nggak? Tapi yang saya mau gini, ketika diskusi itu berlangsung, bukan yang saya mau, Pak. Bukan yang saya mau. Jangan tinggikan diskusi ego. ini berlangsung, yang Ketika harus kita berdiskusi, sepakati, sebentar, ya. Yang harus kita sepakati dulu. Sabar, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Gantian, Pak. Gantian. Jangan terus-terusan Bapak bilang yang saya mau, sayanya dibuang dulu, Pak. Sayanya dibuang dulu, Pak. Oke? Sayanya dibuang dulu. Saya mau itu dibuang dulu, Pak. Itu bukan konsep diskusi akademis, bukan, Pak. Kalau konsep diskusi akademis itu adalah nggak ada tuh ceritanya yang saya mau, nggak ada tuh, Pak. Gini, yang kita sepakati, sebentar. yang Abang saya bilang kan belum selesai. konsep akademis sama saya sebentar. Saya Kalau kan saya belum bilang selesai. yang saya mau, berarti itu harus mendapatkan kesepakatan saya. Ketika saya menyepakati, itu akan jadi kesepakatan bersama. Ketika yang abang mau tidak saya sepakati, sebentar. Ketika yang abang mau tidak saya Kesepakatan sepakati, Anda saja itu maka namanya, apa? bukan kesepakatan kami. Loh. Makanya kan saya bilang, sebentar loh. Abang bicara tentang konsep dari diskusi yang akademis. Oke, yang saya mau seperti ini. Apakah abang sepakat dengan kemauan saya? Bukan yang saya mau. Bukan yang saya mau, Pak. Kalau Keliru abang itu. sepakat dengan kemauan saya, diskusi ini berlangsung. Misalnya yang abang pengen Kalau saya tadi, balik begini, bicara kalau tentang- saya sebentar, balik sebentar. gini, Yang kalau abang saya pengen balik gini, tadi, gimana diskusi kalau tentang konsep kitab suci, diskusi ini, tapi saya tidak sepakat untuk itu, ya, kan tidak terjadi. Gimana kalau misal gini, gimana kalau misal saya balik gini, Pak? Gimana kalau misal saya balik gini? Gimana kalau diskusi itu sesuai dengan kesepakatan saya? Gimana? Jadi nanti kalau Bapak, saya ketika saya sepakat berkenan begini, maka saya harus sepakat begitu dan Bapak harus sepakat. Gimana kalau gitu? Salah, itu udah salah. Ya, salah. Loh. Ya teman-teman yang di bawah. Gimana Bapak yang ini? teman-teman di bawah harus ngerti ya. Giliran Bapak bilang diskusi yang saya mau. Ayo kita Bapak belajar bilang grammar yang benar. Ayo kita belajar grammar yang benar. Itu. Sebentar. kenapa efeknya kayak gini nih? Loh. Ini kan. Ini kalau orang tidak bisa bentar ya teman-teman ya. Ketika kita ingin menyepakati segala sesuatunya di dua belah pihak ada kesepakatan. Gitu. Kita Ya makanya itu namanya kesepakatan bersama, Pak. Iya, saya Bukan jelasin dulu. kemauan saya, gitu Iya, loh. tapi kan begini, kesepakatan bersama ini kita sama-sama menjelaskan. Ini loh yang jadi keinginan Ya saya. pasti dan ini lah, loh kalau yang jadi sama-sama keinginan menjelaskan, Bang ya Jansa. pasti namanya Dari diskusi tadi yang saya kok. omongin yang begitu. Kenapa Ya abang namanya lari-lari? diskusi kok. Ini yang saya mau dan apa yang abang mau itu. Kenapa lari ke grammar? Namanya diskusi itu, Pak. Saya kira Namanya cerdas. diskusi Ternyata itu jelas enggak. kesepakatan bersama, bukan yang saya mau. bersama. Betul kesepakatan bersama. Betul kesepakatan bersama itu betul. Itu. Tapi dari yang abang mau dan yang saya mau kita sepakati itu Nah, yang ya itu betul. benar. Kalau itu benar. Nah, yang saya bilang itu benar. Bang, yang saya mau seperti ini, abang sepakat nggak untuk itu? Kalau yang saya dari nggak tadi sepakat gimana? bicarakan. Kalau saya nggak sepakat gimana? Ya nggak terjadi, kita cari yang ini lain. Apa? Nah gitu. Apa ini lain apa? Omongan ketika Ini kamu lain tidak apa? memahami kata dengan benar. Enggak, ini lain apa maksudnya ini lain?
kita ganti topik yang lain yang sama-sama Oke. kita sepakati. Oke. Gitu yang saya mau. Oke, saya nggak sepakat Jangan dengan framing pernikahan. omongan. Sekarang saya Itu ganti awalnya topiknya aja udah dengan framing, gimana mau diskusi? Ya, oke. Kamu Oke, mengajarkan saya sekarang tentang saya nggak kesepakatan, sepakat tentang dengan topik gramatika pernikahan. berdiskusi. Kamu tidak Ya. mengerti dengan itu. Untuk apa Saya kamu sekarang berdiskusi? saya ganti. Ya sabar Itu. ya sabar. Jangan Sekarang suka saya framing, ganti karena saya tidak topiknya. suka sama orang Saya yang nggak suka sepakat. framing. Woi, kok kesurupan? Bukan kesurupan. Kamu Nggak suka usah framing. kesurupan, Saya nggak, sama sabar. orang baik-baik Sabar, aja. sabar.